yang mengaji dulu ya. Rafa bercerita. Dari yang mengaji dulu, ayo Rafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, sekarang yang bercerita. Ayo Mat. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk berdakwah dan bertauhid semata-mata. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk memberantas penyembah berhala. Dan Nabi Nuh bertauhid dan berdakwah siang dan malam selama 950 tahun. Pada suatu hari ketika di mana Nabi Nuh sedang berdakwah dan juga sedang berdakwah, bertemu sama kaum Ad yang menyembah berhala. Di situ Nabi Nuh kaget karena ada anaknya yang ikut menyembah berhala. Dan terus Nabi Nuh bertanya, sedang apa kalian sedang menyembah? Jawab dari si penyembah berhala itu. Gak lama ketika Nabi Nuh melanjutkan dialognya, Nabi Nuh menyampaikan untuk mereka semua itu beriman kepada Allah, Pak. Namun mereka masih saja ingkar dan menolak. Datang di suatu di mana ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah karena kaumnya itu sulit sekali Pak untuk beriman kepada Allah. Dan singkat cerita, pada saat itu Nabi Nuh mendapatkan bisikan untuk segera membuat kapal besar. Dan berjalannya waktu, orang-orang beriman Nabi Nuh bersama dengan orang-orang beriman membuat sebuah kapal. Dan di situ ditanya oleh kaum kafir itu, wahai Nabi Nuh, kau bakal berlayar di mana, sedangkan di daerah Nabi Nuh yang untuk membuat kapal itu daratan. Singkat cerita dijelaskan oleh Nabi Nuh bahwa ini karena kaum kafir itu selalu saja mencemooh, mentertawai Nabi Nuh. Lanjutlah Nabi Nuh bersama dengan orang-orang pengikutnya itu membuat kapal. Dan gak lama kemudian di minggu selanjutnya itu jadilah sebuah kapal. Dan di situ pun orang-orang kafir itu masih terheran-heran mau berlayar di mana, sedangkan dari daratan saja jauh gitu. Setelah lama berlanjut,
turunlah hujan yang sangat lebat, ketika dimana pada saat itu memang Nabi Nuh juga sedang bersedih karena anaknya ikut menyembah berhala. Datang di suatu dimana malam hari ketika hujan semakin deras, datanglah sebuah ombak, sebuah air banjir, air bah yang tiba-tiba datang dan menyapu seluruh orang-orang yang kafir penyembah berhala. Dan di situ Nabi Nuh ketika sedang berada di ujung kapal, di atas kapal, dari kejauhan Nabi Nuh itu melihat anaknya dan dia berkata, "Wahai putraku, ayo selamatkan dirimu dari banjir yang besar ini." Tidak mau. Aku akan selamat, aku akan naik ke puncak gunung yang paling tinggi sekalipun untuk menghindari air bah tersebut. Dan di situ air semakin tinggi dan orang-orang kafir pun semakin tinggi mendaki dengan harapan supaya selamat. Dan ketika di waktu Nabi Nuh sedang melihat air semakin naik, Nabi Nuh juga di saat itu melihat anaknya yang tersapu air. Dan di situ Nabi Nuh bersedih karena kenapa anaknya ingkar terhadap Allah. Dan di situ Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, kenapa anakku seperti ini?" Terus nggak lama kemudian ada datang seorang orang beriman bertanya kepada Nabi Nuh, "Wahai Nabi Nuh, kita sudah jalan berbulan-bulan tetapi air tidak surut." Terus Nabi Nuh berkata, "Semua ini akan berakhir ketika dimana memang suatu hari kemudian, beberapa bulan kemudian, air mulai surut. Dan juga di situ orang-orang beriman bersorak gembira, Pak. Dan seluruh makhluk yang ada di dalam pada turun keluar dan mereka memulai hidup baru, Pak." Itu Bapaknya gitu, Pak. Ya. Belum terlalu hafal ya, Mat ya? Belum, Pak. Ya, habis inilah nanti kita bahas. Buat sekarang, ambil baiknya, buang buruknya.